Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Magnia dengan NPM 20.1359. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum acara yang ada dalam Statuta Roma. Langsung saja, yang pertama itu mengenai actor in the proceeding and their rules, yang mana atau bisa disebut siapa saja sih yang ada dalam proses uh, persidangan IC dan juga apa saja fungsinya. Yang mengambil dasar dari pasal 34 mengenai organ of the court. The court shall be composed of the following organs. Yang pertama ada dewan ketua, yang kedua ada NFL Division atau Dewan Divisi Banding, yang kemudian ada a Trial Division atau divisi persidangan, dan yang terakhir ada a Free Trial Division atau divisi pra-peradilan. Yang kemudian untuk yang ketiga itu ada the Office of the Prosecutor atau ada kantor dari penuntut umum. Dan yang keempat ada the registry atau kepaniteraan. Untuk Dewan Ketua ini yang lebih lanjutnya akan dibahas dalam chapter atau dalam pasal 38. Dan untuk yang perdivisian itu akan dibahas kemudian ada di chapter 39 atau 39, pasal 39. Dan untuk bagian mengenai the office of the prosecutor ada dibahas dalam pasal 42. Dan untuk the registry itu dibahas atau kepaniteraan dibahas dalam pasal 43. Baik, untuk selanjutnya itu ada jurisdiction and admissibility procedure atau yurisdiksi dan juga proses penerimaan suatu peradilan. Saya mengambil dalam dasarnya yaitu dalam pasal 11 mengenai jurisdiction ration temporis, yang mana dalam pasal 1 ayat satunya itu menjelaskan bahwa the court has jurisdiction atau mahkamah itu mempunyai yurisdiksi yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya statuta ini. Yang mana kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang telah diatur dalam pasal-pasal sebelumnya, seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Yang kemudian di dalam pasal 2-nya itu kalau suatu negara menjadi pihak uh, dalam statuta Roma ini, setelah adanya statuta Roma ini diberlakukan, maka mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksinya hanya berkenan dengan kejahatan yang dilakukan setelah diberlakukannya statuta ini uh, untuk negara tersebut, kecuali kalau negara tersebut telah melakukan suatu deklarasi berdasarkan pasal 12 ayat 3-nya. Untuk selanjutnya yaitu adanya the criminal investigation atau penyelidikan pidananya. Mengambil dasar dari pasal 53 tentang initiation of an investigation, yaitu dimulainya penyelidikan. Di mana dimulainya penyelidikan ini dalam pasal 1, dalam ayat satunya yang menjelaskan bahwa penuntut umum setelah mengevaluasi informasi yang tersedia dapat memulai suatu penyelidikan kecuali kalau ia menentukan bahwa tidak ada dasar yang masuk akal untuk melanjutkan berdasarkan statuta ini. Dalam memutuskan apakah akan memulai suatu penyelidikan, penuntut umum harus mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama, adanya informasi yang tersedia bagi penuntut umum. Yang keduanya, adanya kasus yang berdasarkan pasal 17. Dan yang ketiga, adanya mengingat beratnya kejahatan dan kepentingan korban. Uh, itu yang dijelaskan dalam ayat satunya. Yang kemudian dalam ayat 2-nya, mohon maaf. Kalau setelah penyelidikan penuntut umum menyimpulkan bahwa tidak ada alasan cukup untuk suatu penuntutan karena beberapa poin yang mana tidak ada dasar hukum, kemudian kasusnya itu tidak bisa diterima berdasarkan pasal 17, dan kemudian ada penuntutan tidak sesuai dengan kepentingan keadilan, maka
penuntut umum memberitahu sidang pra peradilan untuk dan negara yang menyerahkan perkara tersebut berdasarkan pasal 14 untuk tidak melanjutkan uh, investigasinya. Yang kemudian dalam pasal 4-nya itu di mana penuntut umum setiap waktu dapat mempertimbangkan kembali suatu keputusan apakah hendak memulai suatu penyelidikan atau penuntutan berdasarkan fakta-fakta atau informasi baru. Selanjutnya yaitu mengenai prosecution and indictment atau penuntutan dan dakwaan. Sebenarnya ini diatur untuk penuntutan dan pendakwaan ini menurut saya diatur dalam sidang pra persidangan. Namun saya akan membahas dalam pasal 61-nya di mana bahwa dalam sidang pra peradilan ini tujuannya untuk jaksa mohon maaf penuntut umum untuk memberikan uh, atau mengecek kembali dan untuk cross check lagi gitu dakwaannya bagaimana kemudian sidang dalam ayat 1 tunduk pada ketentuan ayat 2 dalam waktu yang masuk akal setelah penyerahan sidang pra peradilan menyelenggarakan pemeriksaan untuk menegaskan tuduhan-tuduhan oleh penuntut umum yang berdasarkan itu penuntut umum bermaksud untuk mengupayakan persidangan. Kemudian dalam ayat keduanya sidang pra peradilan ini atas permintaan penuntut umum untuk atas mosinya atau atas mosinya sendiri dapat mengadakan pemeriksaan dengan tidak dihadiri oleh orang yang dituduhkan yang bermaksud untuk mengupayakan persidangan apabila orang tersebut menghapuskan haknya untuk hadir, dan yang kedua untuk melarikan diri atau tidak dapat ditemukan. Yang ketiga, dalam waktu yang cukup sebelum pemeriksaan, orang tersebut diberi salinan dokumen yang berisikan tuduhan-tuduhan di mana penuntut umum bermaksud untuk membawa orang tersebut di depan mahkamah. Yang poin B, mendapat informasi tentang bukti di mana penuntut umum bermaksud untuk mengungkapkannya dalam pemeriksaan. Sidang pra peradilan ini dapat mengeluarkan perintah berkenaan dengan pengungkapan informasi untuk keperluan pemeriksaan. Yang keempat, sebelum pemeriksaan, penuntut umum ini dapat meneruskan penyelidikannya dan dapat mengubah atau menarik suatu tuduhannya. Yang kelima, dalam pemeriksaan, penuntut umum mendukung setiap tuduhan dengan bukti yang cukup untuk menetapkan alasan yang kuat untuk percaya bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dituduhkan. Untuk yang keenam, dalam pemeriksaannya, orang tersebut dapat A. mengajukan keberatan terhadap tuduhan, B. menantang bukti yang dikemukakan oleh penuntut umum, dan C. menyampaikan bukti. Yang ketujuh, dalam sidang pra peradilan ini atas dasar pemeriksaan harus menentukan apakah ada bukti yang cukup untuk menentukan dasar yang kuat untuk percaya bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dituduhkan berdasarkan ketentuan sidang pra peradilan, harus menegaskan tuduhan-tuduhan itu dalam kaitan mana pihaknya telah menentukan bahwa bukti itu cukup, kemudian menolak atau menegaskan tuduhan dalam kaitan di mana pihaknya telah menentukan bahwa tidak ada bukti yang cukup, dan C. menunda pemeriksaan dan permintaan penuntut umum untuk mempertimbangkan bukti yang lebih lanjut, kemudian mengubah tuduhan sebab bukti yang diajukan tampak menetapkan suatu kejahatan lainnya dalam yurisdiksi mahkamah. Dan yang kedelapan, apabila sidang peradilan menolak untuk menegaskan semua tuduhan, penuntut umum tidak dihalangi untuk kemudian meminta konfirmasi kalau permintaan itu didukung oleh bukti tambahan. Yang kesembilan, bila memang tuduhan tersebut sebelum ditegaskan dan sebelum persidangan dimulai, penuntut umum dengan izin sidang pra peradilan dapat memberitahu tuduhan atau mengubah tuduhan kalau penuntut umum berusaha menambahkan tuduhan tambahan atau menggantinya dengan tuduhan yang lebih serius. Suatu pemeriksaan berdasarkan pasal ini untuk menegaskan tuduhan-tuduhan tersebut harus diadakan. Yang ke-10, setiap surat penahanan yang dikeluarkan sebelumnya harus tidak berlaku lagi berkenaan dengan setiap tuduhan yang
belum ditegaskan oleh sidang pra-peradilan. Yang terakhir yaitu setelah tuduhan ditegaskan sesuai dengan pasal ini, Dewan Ketua akan mengangkat suatu sidang pengadilan yang tunjuk pada ayat 9 dan pada pasal 64 ayat 4 harus bertanggung jawab atas jalannya proses perkara peradilan selanjutnya dan dapat melaksanakan setiap fungsi dan sidang pra-peradilan yang relevan dan mampu untuk menerapkan dalam proses perkara ini. Maka dalam sidang pra-peradilan ini ditentukannya adanya tuntutan dan dakwaan sesuai dengan adanya pembuktian yang cukup. Yang selanjutnya, pretrial proceeding itu uh, diatur, saya mengambil dasar dari pasal 56 sampai ke 58, di mana pasal 56 ini menjelaskan mengenai peranan sidang pra-peradilan dalam hubungan dengan kesepakatan penyelidikan yang khas. Yang kemudian pasal 57-nya itu mengenai fungsi dan kekuasaan sidang pra-peradilan. Dan pasal 58-nya yaitu tentang pengeluaran surat perintah, penahanan, atau surat panggilan menghadap oleh sidang pra-peradilan. Untuk yang selanjutnya atau yang poin ke-6 yaitu mengenai pembuktian. Pembuktian ini ya saya mengambil dalam pasal 69 mengenai bukti, di mana eh, pada ayat 1 sebelum memberikan kesaksian, setiap saksi atau sesuai dengan hukum, acara, dan pembuktian harus melakukan suatu perbuatan untuk menjamin kebenaran bukti yang hendak diberikan oleh saksi tersebut. Yang kedua, yaitu kesaksian seorang saksi pada persidangan harus diberikan secara pribadi kecuali jauh sebelum ditetapkan oleh tindakan-tindakan yang disebutkan dalam pasal 68 dalam hukum acara dan pembuktian. Yang ketiga, ada para pihak dapat mengajukan bukti yang relevan dengan kasus tersebut sesuai dengan pasal 64 dan mahkamah mempunyai kewenangan untuk meminta diajukannya semua pembuktian yang dipandang perlu untuk menentukan kebenarannya. Untuk ayat 4-nya, di mana mahkamah itu dapat memutuskan tentang relevansi atau bisa diterima atau tidaknya suatu bukti. Yang kelima, mahkamah harus menghormati dan mematuhi hak-hak dari kerahasiaan sebagaimana ditetapkan dalam hukum acara dalam pembuktian. Yang keenam, mahkamah tidak akan meminta bukti mengenai fakta-fakta yang sudah diketahui secara umum. Yang ketujuh, bukti yang diperoleh dengan jalan pelanggaran terhadap statuta ini atau hak asasi manusia yang diakui secara internasional tidak dapat diterima jika pelanggaran itu menimbulkan keraguan besar uh, mengenai bisa dipercayanya bukti tersebut atau bisa diterimanya bukti tersebut akan merupakan antitesis terhadap dan akan sangat merugikan integritas proses pengadilan. Dan yang kedelapan, ketika memutuskan tentang relevansi atau bisa diterima bukti yang dikumpulkan oleh suatu negara, mahkamah tidak dapat membuat keputusan tentang diterapkan hukum nasional negara tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah admission of guilt and guilty pleas dan press bargaining. Untuk admission of guilt itu diatur dalam artikel 69, mohon maaf, 65 mengenai proceeding on an admission of guilt, di mana itu proses pengadilan dan pengakuan bersalah. Kemudian guilty pleas press bargaining-nya itu ada di uh, ayat pasal 66 tentang presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Untuk selanjutnya ada trial and judgment. Di mana ini merupakan tentang mengenai pengadilan dan juga putusannya. Untuk pengadilan itu diatur dalam part 6 mengenai peradilan dalam pasal 64 mengenai function and power of the trial chamber.
yaitu fungsi dan kekuasaan sidang pengadilan, di mana fungsi dalam kekuasaan pengadilan ini ditetapkan dalam pasal ini dilaksanakan sesuai dengan statuta eh, dan hukum acara dalam pembuktian. Kemudian fungsi dari trial ini juga, pengadilan ini juga, yaitu memastikan bahwa suatu persidangan berlangsung adil dan cepat dan dilakukannya dengan menghormati sepenuhnya hak-hak tertuduh dan memberikan perhatian seperlunya terhadap perlindungan pada korban dan saksi. Kemudian Kemudian pada ayat 4 dalam pasal 64 ini dijelaskan bahwa sidang pengadilan ini berfungsi secara efektif dan juga adil dalam mengajukan permasalahan. Yang kemudian pada pasal 5-nya, sidang pengadilan ini dapat mengarahkan mengenai penggabungan atau pemisahan berkenaan dengan tuduhan kepada lebih dari seorang tertuduh. Persidangan ini diselenggarakan secara terbuka, namun dalam beberapa hal dapat diputuskan jika mengharuskan proses pengadilan itu dilaksanakan dalam sidang tertutup dengan tujuan untuk ditetapkan dalam pasal 68 atau untuk melindungi informasi rahasia atau sensitif yang diajukan sebagai bukti. Kemudian dalam persidangan itu, dalam sidang pengadilan eh, memerlukan tujuan untuk memutuskan bisa diterimanya atau relevansinya suatu bukti, yang kedua untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk menjaga ketertiban selama jalannya pemeriksaan. Untuk yang selanjutnya itu mengenai putusan, ada di pasal 74 requirements for the decision eh, atau syarat-syarat pengambilan keputusan. Dalam pasal ini membahas mengenai syarat-syarat pengambil keputusan. Yang pertama yaitu semua hakim persidangan harus hadir dalam setiap persidangan, dan ketua dan dewan ketua atas dasar kasus tersebut dapat menugaskan sesuai dengan keadaan satu atau lebih hakim mengganti untuk hadir pada setiap tahapan persidangan. Yang kedua, keputusan sidang pengadilan harus didasarkan pada evaluasi mengenai bukti dan seluruh proses pengadilan. Yang ketiga, para hakim harus berusaha untuk mencapai aklamasi dalam keputusannya, dan kalau gagal mencapai aklamasi, maka keputusan harus diambil oleh mayoritas para hakim. Yang keempat, persidangan di sidang pengadilan harus tetap rahasia. Yang kelima, keputusan harus dilakukan secara tertulis dan harus mengandung surat pernyataan yang lengkap dan beralasan dari temuan-temuan sidang pengadilan mengenai bukti dan kesimpulannya. Untuk poin ke-9 yaitu Appeals Proceeding, yaitu tentang proses banding. Dalam pasal 81 itu diatur mengenai appeal against decision of acquittal or conviction or against sentence, di mana itu yaitu proses banding uh, tentang keputusan pembebasan atau hukuman. Chapter 82-nya atau pasal 82-nya for appeal against other decision itu mengenai proses banding tentang keputusan lainnya. Dan yang akan dibahas yaitu dalam pasal 83 tentang proses bandingnya. Dalam 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 pasal 83 ada 5 poin 5 poin yang dibahas. Yang pertama itu untuk keperluan proses pengadilan berdasarkan pasal 81 dan pasal ini, sidang banding mempunyai semua kekuasaan dan
sidang pengadilan. Yang kedua, kalau sidang banding berpendapat bahwa proses pengadilan yang dimintakan banding itu tidak adil dengan cara yang mempengaruhi kepercayaan dari keputusan atau hukuman, atau bahwa keputusan atau hukuman yang diminta banding itu secara materi terpengaruh oleh kesalahan fakta atau hukum atau kesalahan prosedural, maka sidang banding dapat membalikan atau mengubah keputusan atau hukuman itu, atau juga memerintahkan persidangan baru di depan suatu persidangan pengadilan yang lainnya. Yang ketiga, kalau dalam suatu permohonan banding terhadap hukuman, sidang banding berpendapat bahwa hukuman itu tidak proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, sidang banding dapat mengubah hukuman itu sesuai dengan bagian 7. Yang keempat, keputusan sidang banding diambil dengan mayoritas para hakim dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan terbuka. Keputusan itu harus menyatakan alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar. Kemudian nomor 5, sidang banding dapat menyampaikan keputusannya tanpa kehadiran orang yang dibebaskan atau dihukum. Untuk yang poin terakhir yaitu mengenai adanya hukuman, kemudian penalti, dan juga reparasi terhadap korban. Untuk pada pasal 75 itu mengatur tentang reparasi untuk korban, yang mana menjelaskan bahwa mahkamah harus menetapkan prinsip yang berkenaan dengan ganti rugi kepada atau berkenaan dengan korban, termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitas. Atas dasar ini, dalam keputusan mahkamah atas permohonan apapun atau mosinya sendiri dalam keadaan-keadaan luar biasa dapat menentukan lingkup dan luasnya setiap kerusakan, kerugian, dan luka kepada atau berkenan dengan para korban, dan akan menyatakan prinsip-prinsip yang digunakan mahkamah untuk bertindak. Yang selanjutnya, mahkamah dapat membuat suatu perintah secara langsung kepada seorang yang dihukum dengan memerincikan ganti rugi yang layak atau berkenaan dengan para korban, termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitas. Yang selanjutnya itu pada poin ketiganya atau ayat 3-nya, sebelum mengambil keputusan berdasarkan pasal ini, mahkamah dapat mengundang dan harus mempertimbangkan representasi dari atau atas nama orang yang terhukum, korban, orang-orang lain yang berminat, atau negara yang berminat. Yang keempat, dalam masalah kekuasaannya, berdasarkan pasal ini, mahkamah ini setelah seorang dihukum atau suatu kejahatan dalam yurisdiksi mahkamah dapat memutuskan apakah untuk memberikan pengaruh kepada suatu keputusan yang mungkin diambilnya berdasarkan pasal ini. Nomor 5, yang pas ayat 5-nya, maaf, suatu negara pihak harus memberlakukan suatu keputusan berdasarkan pasal ini seolah-olah ketentuan pasal 109 bisa diterapkan kepada pasal ini. Yang selanjutnya, ayat 6-nya, tidak ada dalam pasal ini yang harus ditafsirkan sebagai memberikan hak para korban berdasarkan hukum nasional atau internasional. Yang kemudian pada pasal 76 itu dibahas mengenai for sentencing atau mengenai hukuman, pemberian hukuman. Diatur dalam 4 ayat yang mana pemberian hukuman ini dalam persidangan harus mempertimbangkan hukuman yang sesuai dijatuhkan dan harus memperhitungkan bukti yang diajukan dan pembelaan yang dibuat selama persidangan yang berkaitan dengan hukuman tersebut. Kemudian kecuali apabila dalam pasal 65 berlaku dan sebelum selesainya persidangan, sidang pengadilan atas dasar mestinya sendiri dapat dan harus atau permohonan penuntut umum atau tertuduh menyelenggarakan suatu pemeriksaan lebih lanjut. Yang ketiga, apabila ayat 2 berlaku, setiap representasi berdasarkan 75 harus diperiksa selama pemeriksaan lanjutan tersebut yang disebut dalam ayat 2, kalau perlu selama pemeriksaan tambahan. Yang keempat, hukuman harus diumumkan di depan umum dan apabila mungkin dengan kehadiran tertuduh. Untuk selanjutnya itu pada pasal 77 untuk penalti atau penalti yang diterapkan itu diatur dalam pasal 77. Yang pertama ada tunduk. Ayat 1 menjelaskan tunduk pada pasal 110, mahkamah dapat mengenakan satu di antara hukuman-hukuman berikut ini kepada seorang yang dihukum atas suatu kejahatan berdasarkan pasal 5 statuta ini. Yang pertama yaitu hukuman penjara selama
selama tahun-tahun tertentu yang tidak melebihi batas tertinggi yaitu 30 tahun. Yang kedua, hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan atau oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum. Di samping itu, hukuman penjara mahkamah dapat diputuskan eh, dapat diputuskan berdasarkan dapat memutuskan maaf yang pertama denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam hukum acara dan pembuktian ataupun penebusan hasil kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan itu tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga yang bona fide. Sekian uh, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.